Sobat semuanya, kalau misalkan kita melihat pada lini masa pengadaan CASN tahun 2024 baik itu CPNS maupun juga P3K, maka menjelang dibuka pendaftaran seleksi CASN nanti pada bulan Mei, maka di bulan April ini nanti akan sudah dituntaskan ya, dan juga disahkan terkait tentang kebijakan pengadaan ASN yang nanti akan menjadi dasar pengadaan CASN tahun 2024. Nah, saat ini sudah rilis yaitu informasi terbaru terkait tentang 4 kebijakan Kementerian Pan-RB terkait tentang penataan tenaga non-ASN pada seleksi P3K 2024. Tentunya kalau misalkan ini nanti segera disahkan, maka pendaftaran akan segera dibuka teman-teman. Nah, di sini nanti ternyata ada yaitu prioritas P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Dan tentunya di sini nanti akan diatur yaitu yang akan menjadikan peluang sangat besar bagi teman-teman XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN, dan juga tenaga non-ASN yang tidak masuk pada database BKN. Kira-kira 4 kebijakan yang nanti menjadi dasar hukum pengadaan seleksi CPNS dan juga P3K 2024 seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita mengecek lini masa pengadaan CASN tahun 2024, maka setelah dimulai di bulan Januari, itu adalah surat permintaan usulan kebutuhan CASN, yang mana saat ini kita sudah masuk pada bulan Maret ya. Nah, bulan Januari ini sudah dilakukan usul kebutuhan CASN tahun 2024 baik itu CPNS maupun juga P3K. Nah, kemudian di sini dari Kemenpan-RB bulan Februari itu menetapkan jumlah formasi. Namun sampai bulan Februari ini untuk pengusulan formasi diperpanjang terus ya, sehingga untuk penetapan ini belum dilaksanakan teman-teman. Dan sepertinya nanti pada bulan Maret akan segera ditetapkan SK penetapan Kemenpan-RB terkait tentang persetujuan dari usulan formasi diajukan masing-masing Pemda. Nah, tentunya di sini nanti di bulan Maret juga akan berlangsung nih, yaitu mempersiapkan sarana prasarana untuk pengusulan rincian formasi. Kemudian instansi pemerintah ini nanti menyampaikan rincian usulan ya, ini progresnya sekarang sudah sedang berlangsung. Kemudian validasi rincian formasi berdasarkan angka 5 ini nanti sedang progres. Kemudian pada bulan April ini nanti approval validasi dari BKN. Kemudian berikutnya kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Nah, di sini dijadwalkan pada akhir bulan April ini adalah dari Kemenpan-RB akan mengeluarkan yaitu kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Kira-kira nanti untuk yang CPNS itu mekanisme seperti apa, kemudian P3K guru, P3K nakes dan juga P3K tenaga teknis kira-kira seperti apa. Dan kalau misalkan di sini nanti sudah ditetapkan terkait tentang kebijakan pengadaan nanti yang akan mengatur prioritas 1, prioritas kedua, prioritas ketiga, ataukah mungkin nanti akan ada perbedaan. Nah, setelah semua tuntas dari kebijakan ini nanti barulah dimulai seleksi CASN yang ditargetkan untuk pelaksanaannya itu pada bulan Mei tahun 2024. Nah, baru-baru ini kita mendapatkan informasi terbaru nih terkait tentang kebijakan yang nanti akan dituangkan pada saat menjelang pengadaan CASN 2024, yaitu di sini terdapat 4 Kemenpan-RB sebenarnya ya, yaitu dalam rencana kebijakan terkait tentang penataan tenaga non-ASN yang disebut nanti akan menjadi kebijakan pengadaan ASN. Itu di sini ada 4 ini ya. Yang pertama yaitu peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan CASN tahun 2024. Dan nanti peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan CASN tahun 2024 ini nanti akan ditambahkan yaitu untuk poin pentingnya ya, yaitu ada penambahan ketentuan terkait tentang jabatan pelaksana yang juga dapat diisi oleh P3K. Nah, di sini nanti ada tambahan jabatan pelaksana yang juga akan dapat diisi oleh P3K. Ini adalah nanti tertuang dalam peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan CASN. Yang kedua, nanti akan terbit yaitu keputusan Menteri Pan-RB, nomornya sudah ada bocorannya ya, yaitu Kemenpan-RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nantinya akan ditambah yaitu nomenklatur jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar ya. Jadi ketika dulu dibuka pendaftaran untuk formasi
itu diperbolehkan juga untuk teman-teman yang ijazah SD melakukan pendaftaran, maka yang menjadi payung hukumnya nanti akan tertera pada Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu keputusan Menteri Pan RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024. Ini nanti juga akan membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Kalau misalkan sebelumnya ini adalah minimal SMA kan, SMA itu misalnya untuk pemadam kebakaran dan lain sebagainya itu ya. Maka nanti untuk teman-teman yang ijazah SD ini nanti juga akan bisa terakomodir ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu nanti akan terbit keputusan Menteri Pan RB tentang mekanisme seleksi P3K. Nah tentunya untuk mekanisme seleksi P3K ini yang sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman ya, termasuk juga tenaga honorer dan juga guru honorer serta teknik honorer ya. Jadi Kemenpan RB tentang mekanisme seleksi P3K ini nanti akan segera disahkan sekitar pada bulan ini ya. Nanti sekitar pada bulan April, semoga saja nanti tidak sampai di akhir April namun awal atau mungkin juga pertengahan bulan April, maka mekanisme atau juknis P3K 2024 nanti sudah akan segera dirilis teman-teman. Dan tentunya pada mekanisme seleksi P3K 2024 ini yang nanti akan terbit pada bulan April, ini adalah untuk bocorannya nih, yaitu pengaturan prioritas nih nanti akan ditentukan untuk pengaturan prioritas bagi non ASN di instansi pemerintah. Jadi nanti kembali akan didahulukan atau diprioritaskan bagi teman-teman tenaga non ASN yang ada di instansi pemerintah, terdiri dari XTHK 2, kemudian tenaga non ASN yang terdaftar pada database BKN dan juga non ASN lainnya. Nah di sini kalau misalkan kita sinkronkan dengan informasi sebelumnya yang telah dibocorkan oleh Ibu Hasna ya, ketika melakukan hearing ataupun juga audiensi bersama Kemenpan RB ini sama. Jadi untuk pengusulan formasi P3K dan juga CPNS tahun 2024 itu juga ini adalah terdiri dari ini, yaitu untuk urutannya, yaitu yang pertama teman-teman THK 2. Jadi meskipun ijazah SMA nanti bisa masuk ya, ini nanti kan di data sudah ditentukan untuk lulusan SD pun nanti bisa melakukan pendaftaran. Jadi yang pertama didahulukan adalah prioritas 1 sepertinya ya, yaitu THK 2 dulu. Setelah itu nanti guru-guru yang terdata di data BKN ini tentunya bukan hanya guru ya, tapi tenaga honorer yang terdata dalam data BKN hasil pendataan non ASN tahun 2022. Nah selanjutnya yang ketiga nih, bagi teman-teman yang tidak masuk pendataan non ASN tentunya apakah masih punya peluang? Masih punya peluang ya. Seperti yang di sini disampaikan bahwasanya sudah diatur juga untuk mekanisme seleksi P3K ini nanti juga mengatur untuk teman-teman non ASN lainnya. Jadi non ASN lainnya ini adalah teman-teman non ASN yang tidak termasuk dalam XTHK 2 dan tidak termasuk dalam yang masuk dalam database BKN ya. Jadi teman-teman di sini nanti baik itu guru yang tidak terdata dalam data BKN, baik itu PPG Prajabatan, kemudian juga guru swasta dan juga guru sekolah negeri yang nggak masuk dalam pendata non ASN sampai TMT sekian ini nanti bisa melakukan pendaftaran untuk P3K 2024. Oke, demikian semoga bermanfaat dan marilah kita nantikan bersama untuk nanti terbitnya ya dari masing-masing kebijakan ini. Nanti kita akan sepil ketika sudah rilis ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.